Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 9 dan 10. Tadi maaf ketikanya salah, jadi saya perbaiki dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke inti prolin ya, yaitu menentukan nilai maksimum fungsi objektif. Nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 5y pada daerah yang mempunyai sistem pertidaksamaan. Ini ya, pertidaksamanya adalah untuk menuliskan ini tentu kita harus berdoa dulu ya. Ya, pertama dan yang paling utama kalian harus menentukan dulu ya gambarnya. Setelah itu himpunan penyelesaiannya, baru titik-titik dari himpunan penyelesaian baru kita substitusikan ke sini. Itu nanti menjadi nilai optimum ya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Terus langkah paling awal yang harus kita pikirkan adalah tentu kita menentukan titik ya, garisnya itu mau digambar di titik berapa dengan berapa kayak gitu. Dari pertidaksamaan yang ini maka kita jadikan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Itu apa itu? Itu adalah suatu metode ya yang digunakan untuk menentukan nilai X dan Y nya. Jadi pertama persamaannya kita tulis dulu, 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Terus setelah itu kita buat seperti ini. Nah, x, y terus x nya 0, y nya 0. Itu udah. Kenapa x 0, y nya 0? Ketika x nya 0 maka dia otomatis memotong sumbu ya, x nya nggak ada nilai kan. Ketika x nya itu nggak ada nilai maka dia berimpit ya dengan sumbu y ya. X nya 0 itu berarti dia memotong sumbu X. Kalau Y nya 0 maka dia memotong sumbu Y. Kayak gitu garisnya. Coba sih misalkan kalian buat garis kayak gini, garis ya, seret garis kan, koordinat kartesius ya biasa. Nah, terus ketika titik X nya 0 ya, 0,5 ya kan, X nya 0 itu yang ada nilainya X atau Y? Iya tentu ya kan, X nya 0, Y nya 5. Ketika X nya 0, Y nya 5, maka garisnya memotong sumbu Y kayak gitu. Ketika X nya 0 berarti dia memotong sumbu Y. Tadi salah bilang ya, X nya 0 memotong sumbu X ya. Ketika X nya 0 maka dia memotong sumbu Y. Terus ketika Y nya 0, oke misalkan titik Y nya 0, 2,0 kan, Y nya 0 tuh, berarti kan garisnya dx kan. Nah, memotong sumbu X kayak gitu. Paham ya? Nah, itu hanya pemaparan konsep aja. Kalau kalian kurang paham juga nggak masalah, berarti harus digambar supaya kalian paham. Terus sekarang perhatikan. Ketika X nya 0 maka X nya ini kita ganti dengan 0, kita substitusi ke sini, kita ketemu nanti nilainya berapa ya kan. 0 kali 3 0, 2y sama dengan 12. 12 bagi 2 6. Y nya 0,6 begitu ya. Terus ketika y nya yang 0, sekarang gantian 2 kali 0 0, 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3 4. Oh benar, 4,0 kayak gitu teman-teman, ngerti ya. Untuk X nya 0 dan Y nya itu 0. Terus setelah itu titik ini 0,6 dan 4,0 nanti yang kita gambar di garis, kemudian kita tarik garis lurus, itu gambar garisnya. Terus sekarang X tambah Y kurang dari 12, sama kayak tadi, X nya 0, Y nya 0 ya. Ketika X nya 0, Y nya X tambah Y kurang dari sama dengan 5 ya, bukan 12. Nanti kalian ganti di sini. Sorry, saya salah ngetik lagi. Gak apa-apa lah, paham lah ya. Yang penting ini nih, X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Ini bukan 12 ya, tapi 5. Ketika X nya 0, Y nya 5. Ketika Y nya 0, X nya 5 juga. Ya kan? X nya 0, Y nya 5 dong. 0 tambah 5
maaf 0 tambah y sama dengan 5. Itu ya. Berarti titik yang lain yaitu 0,5 dan 5,0. Oke, setelah itu nah gambar nih di sini. Ini gambarnya udah aku gambarin ya teman-teman, dengan gambar manual karena nggak cukup waktu untuk membuat gambar menggunakan Shapes ya. Nggak masalah, yang penting tetap bisa dipahami. Oke, ini ada garis warna biru dan kita punya garis warna merah. Masing-masing udah saya tulisi garisnya itu garis apa. 3x tambah 2y itu garis yang biru ya. Titiknya kan 0,6 ya kan, 0,6 berarti x nya 0, y nya 6. Nah ini seret garisnya ya, titiknya di sini. Terus 4,0 kan x nya 4, y nya 0 ya kan, 4 nya 0. Oke. Terus kita tarik ke sini seret ini. Oke, kedua titik ini kita hubungkan. Terus yang satu lagi 0,5 dan 5,0, 0,5 dan 5,0. 0,5 berarti x nya 0, y nya 5. 5,0 x nya 5, y nya 0. Kita tarik set. Nah, lah kita tarik kayak gini, sama kayak tadi lah, udah kita nggak usah gunakan titik uji, kita gunakan melihat tanda aja. Tandanya kurang dari semua, maka arsirannya ke bawah, ke kiri ya, atau ke bawah. Perhatikan satu garis ini kita arsir terus set. Kan ada dua daerah nih yang ada tulisan HP dan ini ya sedikit. Terus kalau yang kedua ini kita tarik lagi garis set. Maka ada dua daerah lagi yang kena arsiran, yaitu HP dan juga daerah ini sedikit. Daerah yang kena dua arsiran tentu yang arsiran merah dan biru ya, yaitu daerah HP ini kena arsirannya semua. Ini nggak panjang garisnya, kalau kalian mau panjang silakan. Nah itu HP-nya ya. Nah HP ini kan dibatasi oleh 4 titik nih, titik 0,0, terus titik ini ya 4,0, titik 0,5 dan titik potong antara kedua garis 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12 dan x tambah y kurang dari sama dengan 5 ya, bukan 12. Nah untuk menentukan titik potong ini kita bisa eliminasi mereka ya teman-teman. Nah ini untuk cara mengeliminasinya di sini. Ini yang ini 3x tambah 2y sama dengan 12 ini ya, dan x tambah y sama dengan 5. Ini 5 ya, bukan 12 teman-teman. Terus kita kalikan 1, yang di bawah kita kalikan 2. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau menghilangkan y untuk mencari nilai x. Supaya gampang ya kayak gitu aja. Yang di atas kali 1 maka tetap ini mereka, terus yang di bawah kali 2. 2 kali x 2x, 2 kali y 2y, 2 kali 5 5 kali 2 10. 3 kurang 2 1x, 2 kurang 2 0, 12 kurang 10 2x sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan yang paling teman-teman sukai. Ya, saya pilih yang di bawah ya teman-teman. 2 tambah y sama dengan 5. Oke, ya kan? 2 tambah y sama dengan 5. 2 tambah y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kurang 2 3. Oh, berarti titik potong mereka ini x-nya 2, y-nya 3, 2,3. Nah, 2,3 berarti ada 4 titik nih penyelesaian, 0,0, 4,2, 2,3 dan 0,5. Keempat titik tersebut substitusikan ke persamaan yang ini, nilai maksimum fungsi objektif. Oke. Ya, berarti tinggal substitusi aja. Yang 0,0 tentu hasilnya 0. Terus yang 4,0 4 kali 2 8, 5 kali 0 0. Terus yang 0,5 5 kali 5 25 ya kan, teman-teman? Ini ya 5 kali 5 25, 2 kali 0 tetap 0. Terus 2,3, 2 kali 2 4, 5 kali 3 15, 2 kali 2 4 tambah 15 19. Oh maksimumnya berapa? 19 25 80 25 ya. Nah, D gitu. Oke. Paham ya teman-teman? Dan itu prolin. Jika belum paham bisa dilihat ulang video ini ya. Ini nggak paham dari x 0 y 0, ini cuma ditulis aja x nya 0 y nya 0 kayak gitu sebagai suatu alat bantu ya untuk menentukan gambarnya nanti kayak gitu. Berarti bisa dikatakan rumus? Ya bisa dikatakan rumus karena udah pasti kita kalau mencari gambar ya dengan menggunakan kita ketahui garisnya, maka ya kayak gitu, kita titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y.
kan udah pasti X nya 0, Y nya 0 kayak gitu. Baru kita cari nilai X dan Y yang lain. Setelah 0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan atau ke persamaan. Oke ya, kita ke nomor 10. Nah, ini ada dua buah kesamaan matriks nih, sama-sama matriks berorder 2x2 ya. Yang satu itu nilainya udah diketahui semua, yang sebelah kanan, yang ini belum ya, masih ada variabelnya P dan R. Nilai P kurang R adalah berapa coba? Ya gampang ya, kita tulis saja dulu, terus kita selesaiin ini. 3P tambah 5 sama dengan 6 ya kan, karena ini kesamaan matrik, maka sebelah sini sama dengan sini komponen ya, yang ada di sini elemen matrik ya, yang ada di sini itu sama dengan ini. Terus kalau kita mencari nilai P gimana? Berarti 3P sama dengan 6, 5 nya pindah ke sini, 6 kurang 5 1, 3P sama dengan 1, P nya sama dengan sepertiga. Oke, sekarang yang lain, kita udah ketemu P nih, maka kita akan cari P kurang R sama dengan 1 ya. Nah P kan sepertiga dikurang R sama dengan 1. Kalau kita P nya kan udah diganti ini, udah ketemu sepertiga, maka kita ganti aja sepertiga kurang R sama dengan 1. Terus kalau min R sama dengan 1 dikurang ya, min R sama dengan 1 dikurang sepertiganya pindah ke kanan ya, jadi min sepertiga negatif. Terus kita selesain, min R sama dengan ya ini 1 ini dia menjadi 3/3 teman-teman, karena kita samakan penyebutnya ya, pembilang yang di atas penyebutnya, agar bilangan pecahan ini bisa kita selesaiin ya kan. 3/3 berapa? 1, jadi nggak merubah nilai bentuk lain dari 1 itu ya 3/3 atau 5/5. Berapapun bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. 3 kurang 1 2/3 ya. Min R sama dengan 2/3. Kalau cari R ya tinggal dibagi dengan negatif 1. R sama dengan min 2/3. R nya ketemu, P nya ketemu, maka tinggal P dikurangi R, yaitu ya P kurangi R sepertiga dikurangi min 2/3. Oke, sepertiga plus ya kan, min ketemu min plus sepertiga plus 2/3, 1 tambah 1 plus 2 3/3, 1 ya kan, ABCDA ya. Nah, itu cara hubung-hubung langsung aja bisa kok. P kurang R sama dengan 1 ya kan, ya kita udah ketemu di sini sebenarnya. Ini hanya pembuktian aja sampai detailnya ya. Oke, ini matriks tadi, matriksnya SPLDV itu kita udah banyak ya, kita sampai di 10 nomor. Kita coba di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.